Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Panaihilir, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan seluruh staf pegawai SMP Negeri 1 Panaihilir. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini. Yang seiman dengan saya, selawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya dalam kolaborasi tugas aksi nyata untuk modul 1.4 Diskriminasi Budaya Positif oleh CGP Angkatan 11 SMP Negeri 1 Panaihilir oleh Ibu Elida Lestari Sirait, Ibu Mardiani, Ibu Asmita Sarniasi Hitonga, Ibu Imelda Sari Harahap. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan tertib acara kita pada siang hari ini. Acara pertama adalah pembukaan dari saya sendiri. Kemudian acara kedua adalah doa, yang ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Sugiman Siregar. Kemudian acara ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang nantinya akan dipimpin oleh Ibu Nomi. Kemudian acara keempat adalah kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Panaihilir. Kemudian acara kelima adalah pemaparan dari CGP. Kemudian yang keenam adalah tanya jawab. Acara ketujuh yaitu penutup. Nah, baiklah, marilah kita jelang acara berikutnya, yaitu acara doa yang disampaikan oleh Bapak Sugiman Siregar. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, untuk mengambil berkah daripada acara kita pada siang hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan ya Allah, salamatan fid din wad dunya wal akhirah, wa afiatan fi jasadina, wa ziyadatan fil ilmina, wa barakatan fil rizqina, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma harim alaina fi sakratil maut wan najati minan nar wa afwa indal hisab.
Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kami ucapkan Bapak Sudiman Siregar. Marilah kita jelang acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Miss Naomi. Kepada Miss Naomi kami persilakan dengan hormat. Kepada hadirin kami persilakan berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Miss Naomi. Baiklah, marilah kita jelang acara berikutnya, yaitu kata-kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Panai Hilir. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Panai Hilir. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam acara ya kolaborasi tugas aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Ibu Mardiani SPD, Ibu Eliadi Arlestari SPD, Ibu Asmita SPD, dan Ibu Ermelda Sari Arab SPD. Yang saya mendengar saya, salawat dan salam pada lingkungan kita dan besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat semangatnya di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada hari ini kita melaksanakan ya, diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan
nanti acara ini dapat berlangsung dengan baik. Dan kepada Bapak Ibu calon guru penggerak SMP Negeri 1 Panah Hilir angkatan 11 ini, mudah-mudahan dalam acara ini, yaitu diseminasi budaya positif tadi, bisa terlaksana di sekolah kita, sehingga dapat sekolah kita bisa bergerak dan berkembang sebagaimana yang seharusnya yang kita harapkan. Jadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Panah Hilir. Baiklah, marilah kita saksikan pemaparan aksi nyata oleh Ibu Mardiani SPD. Kepada Ibu Mardiani kami persilakan dengan hormat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada siang hari yang berbahagia ini dalam acara aksi nyata kami dari CGP Angkatan 11 mengenai diseminasi modul 14, yaitu mengenai budaya positif. Apa kabarnya ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah semuanya sehat ya Bu ya. Jadi sebelum kita masuk kepada diseminasi ya, kita lihat dulu mengenai kesepakatan kelas kita ya Bu ya. Nah, yang pertama saling menghargai, kemudian mengikuti diseminasi dengan semangat, dan angkat tangan kalau ingin bicara. Kira-kira ibu-ibu ada yang ingin ditambahi lagi? Ya, baiklah, itu untuk kesepakatan kita ya Bu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah latar belakang. Ya, latar belakang yaitu yang pertama, sekolah merupakan menjadi tempat yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik. Nah, sehingga untuk menciptakan budaya yang aman, nyaman, maka kita harus membuat suasana sekolah kita menjadi nyaman dan tenang. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran di sekolah seharusnya bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Nah, dalam rangka untuk membuat siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolahnya, maka kita harus mulai dengan membuat budaya positif. Itu latar belakangnya. Nah, kemudian tujuannya yaitu setelah selesai melaksanakan aksi nyata ini, diharapkan kita bisa membangun disiplin positif melalui penerapan budaya-budaya positif. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita bisa menyusun keyakinan kelas di kelas kita masing-masing dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik. Dan yang terakhir, terciptanya murid yang memiliki profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan budaya positif. Nah, ibu-ibu, baiklah, sebelumnya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya Bu ya. Coba ibu-ibu ini posisinya sudah berpasangan ya. Kita mau yang duduk atau mau berdiri bergerak sedikit? Berdiri, ayah.
bergerak sedikit ya ibu-ibu. Ya, jangan ngantuk ya Bu ya. Oke, baiklah, ini sama-sama ya Bu ya. Ya, ambil posisi yang enak Bu. Iya, iya, mulai Bu ya. Makin cepat ya ibu-ibu. Ya, terima kasih Ibu Guru hebat. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ngos-ngosan ya Bu ya. Ya, baiklah Bapak Ibu dan Ibu-ibu sekalian, dalam modul 1.4 budaya positif ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Nah, ibu-ibu sekalian, menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat. Nah, kita sebagai pendidik, kita hanya bisa menuntun kodrat yang ada pada anak-anak. Karena seyogianya seorang anak itu sudah memiliki, kalau diistilahkan sebuah kertas, dia sudah memiliki sketsa dirinya. Yang kita lakukan hanyalah kita bisa menebalkan sketsa yang ada pada kertas tersebut. Itu arti dari menuntun. Jadi dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ini dia tidak bukan menyatakan teori tabula rasa, di mana teori tabula rasa ini menyatakan bahwa anak itu adalah sebuah kertas kosong putih. Tidak, sebenarnya tidak. Anak-anak sudah memiliki sifat, ya, sifat itu udah ada tertanam dari dirinya, itu merupakan dari kodrat anak tersebut. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menuntun anak ke arah yang lebih baik.
Jadi kita tidak bisa mengubah. Yang bisa kita hanya menuntun ke arah jalan yang benar. Itu. Nah, kemudian pendidikan hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, dia mengibaratkan tugas guru itu diletakkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanaman tumbuh subur. Ya, jadi kita ini diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, tempat untuk bercocok tanam. Jadi sekolah ini adalah tanah, ya, tanah yang diibaratkan sebagai petani. Sekolah ini adalah tanahnya untuk bercocok tanam. Sekarang, bagaimana caranya kita mengusahakan agar tanah tadi bisa subur? Jadi di sini kita harus bisa mengusahakan sekolah harus bisa menjadi lingkungan yang menyenangkan bagi murid-murid. Kita bisa menjaga murid dari hal-hal yang tidak baik. Tujuannya apa? Agar karakter murid tersebut bisa tumbuh dengan baik. Ya, karakter yang baik akan tumbuh di lingkungan yang baik pula. Itu. Nah, salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana cara kita untuk menciptakan suatu lingkungan positif. Ya, lingkungan positif di mana dalam lingkungan positif ini warga sekolah tersebut saling mendukung. Seperti kita ini Bapak Ibu, ya, saya rasa sudah merupakan lingkungan yang positif. Antara saya dengan ibu-ibu sudah saling mendukung, saling bekerja sama. Nah, ketika kami melaksanakan aksi nyata, ya, ibu-ibu ikut andil dalam bagian aksi nyata kami ini. Jadi kita sudah mengadakan sebuah kerjasama dan saling mendukung. Kemudian saling belajar. Jadi sehingga terciptalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan yang baik yang terus-menerus kita lakukan akan menjadi karakter yang baik, Bapak Ibu. Ya, menjadi karakter yang baik. Nah, pada akhirnya karakter-karakter yang baik ini akan membentuk sebuah budaya positif. Inilah tujuannya, yaitu kita menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, untuk selanjutnya timbul pertanyaan dalam hati kita. Apa sih sebenarnya budaya positif itu? Tadi kita sudah membahas semuanya dari A sampai Z. Ya, tiba-tiba ada kata-kata. Apa itu budaya positif? Kira-kira siapa ibu-ibunya yang mau ngasih? Oh ya, ibu kami Bu Asmita, ya. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Menurut saya Bu, budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di mana kita membuat kebiasaan untuk disiplin supaya anak bisa disiplin sehingga terbentuklah budaya positif. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih dulu buat Ibu Mita. Ya, kita beri tepuk mantap dulu untuk Bu Mita. Bu, mantap. Oh ya. Nah, itu tadi kata Bu Mita itu berasal dari pembudayaan yang baik, ya kan Bu? Jadi bisa kita buat sebuah kesimpulan bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan yang bernilai positif, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi dalam budaya positif itu nanti seperti yang dikatakan tadi, hasil akhir yang diharapkan adalah timbulnya karakter murid yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu bagian pertama dari budaya positif ini adalah perubahan paradigma, yaitu dari stimulus respon menjadi theoretical control. Nah, dalam kegiatan ini, ya, coba Ibu saling berpasangan dulu. Saling berpasangan, ya, kita melakukan kegiatan buka tutup. Ya, cobalah buka. Coba
Ibu bayangkan, ibu itu adalah memiliki sesuatu di tangan ibu. Ya, gantian nanti. Jadi ibu membuka, menggenggam erat tangan ibu. Jadi ibu bayangkanlah di dalam tangan ibu ini ada sesuatu. Nah, coba secara gantian dengan temannya, pujuk temannya untuk membuka. Misalnya ya, coba yang sebelah kiri saya memujuk, sebelah kiri saya memujuk, sebelah kanan saya mempertahankan. Nah, coba ibu-ibu yang memujuk silahkan memujuk temannya agar membuka tangannya yang digenggam erat tadi. Silakan, waktunya 30 detik. Iya, masing-masing mencoba. Nah, boleh dipaksa temannya membuka, boleh diancam, boleh disekap, kasih uang, boleh. Iya. Nah, iya. Boleh ya, berbagai cara, mengkritik juga boleh. Nah, boleh mengkritik kawan-kawan membuka, atau boleh bilang kasih misalnya bayar dan dibuka tangannya. Oke, ya udah Bapak Ibu, udah Ibu. Iya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, tadi dalam membuka kepala tangan tadi tentu ada ibu-ibu yang mau bersedia membuka, ada yang mau membukakannya dengan sukarela, ada yang memang tidak mau membukakannya. Nah, ketika ibu membuka kepala tangan ibu, apa alasan ibu untuk membuka kepala tangan ibu? Coba kira-kira siapa yang bisa? Ketika tadi ibu membuka, kalau misalnya ibu sudah merayu temannya, sudah dibuka tiba-tiba ibu membuka. Apa kira-kira alasan? Kenapa ibu membuka kepala tangan ibu tadi? Ayo, siapa ibu? Ayo. Iya, silakan ibu Sirai. Ini nampaknya ibu tadi membuka mungkin ya. Ya, terima kasih Bu. Alasan saya Bu bisa membuka tangan saya mungkin karena ketertarikan saya terhadap bujukan rayuan Ibu Mita tadi. Jadi saya mau membuka tangan saya. Terima kasih Bu. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Sirai. Jadi tadi berarti bujukan Ibu Mita itu berhasil ya. Makanya ibu itu bisa membukanya. Mungkin mungkin Bu Mita tadi memberikan sejenis misalnya entah penghargaan, entah uang, entah apa itu. Rayuan ya. Jadi rayuannya berarti Bu Mita berhasil membuka tangan Bu Rai. Nah, yang kedua, apakah apabila Anda menutup kepala tangan, mengapa? Apa alasan Anda menutupnya? Siapa Bu? Menutup kepala tangan. Menutup. Iya. Bisa. Hah? Ya nggak apa-apa Bu. Ayo. Terima kasih. Kenapa saya menutup kepala tangan saya? Karena saya tahu alasannya kenapa saya tidak membuka kepala tangan saya tersebut, dan saya tahu apa akibatnya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Nina. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi masing-masing itu berbeda. Ada yang bersedia membuka, ada yang bersikeras nggak mau membuka. Kenapa? Karena dia punya prinsip sendiri ya kan. Karena dia yang tahu apa isi tangannya, ya kan. Jadi bagaimanapun usaha orang untuk memujuknya, dia tidak akan membuka tangannya sedikit pun. Nah, siapakah yang sesungguhnya memiliki kontrol ibu-ibu? Ya, silakan Bu Marha. Terima kasih untuk Bu Ani yang mengontrol diri sendiri
diri itu yang kita sendiri. Kita yang mengendalikan diri kita sendiri. Ya. Ya, terima kasih Bu Marha. Ya, yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, ya kan? Nah, kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita, berarti kita butuh orang untuk mengontrol diri kita, ya kan? Nah, itulah tadi orang berusaha bagaimana supaya kita bisa membuka genggaman tadi, ya, bisa dengan rayuan, intimidasi atau dan lain sebagainya. Nah, kita ketahui bahwa banyak miskonsepsi tentang makna kontrol ini, ya. Kontrol itu yang sebenarnya tadi berasal dari diri kita, tapi banyak miskonsepsi atau kesalahpahaman mengenai makna kontrol itu sendiri. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita ini selama ini berpendapat bahwa guru itu harus mengontrol murid, ya. Itu yang selama ini kita bayangkan, kan Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih tidak melakukannya. Itu tidak bisa kita memaksa murid. Itulah menjadi teori kontrol tadi. Jadi kita harus mengontrol teori kontrolnya, kita tidak bisa memaksa. Jadi intinya apa? Murid itu harus dia bersikap sesuai ataupun harus ada unsur intrinsik dari dalam dirinya. Itu. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tadi sudah dilakukan. Ada melakukan bujukan, rayuan, ya. Nah, kita menganggap itu sudah bermanfaat. Contohnya tadi Bu Asmita dengan Ibu Sirait. Ibu Sirait membuka tangannya ketika dia mendengar rayuan dari Bu Asmita. Jadi kita menganggap bahwa buat bujukan itu bisa, ya, membuat bentuk-bentuk kontrol. Sebenarnya tidak, ya Ibu, ya. Itu usaha untuk mempengaruhi murid akan mengulangi suatu perilakunya tertentu. Jadi ketika kita bujuk rayuan, nanti dia melakukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, ketika kita tidak lagi dia tidak akan mendapatkan motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu itu. Dia hanya mengharapkan, oh, tunggulah Ibu itu nanti akan ngasih ini, baru aku berbuat. Itu jadi dia mengharapkan ada yang diharapkan di balik sikapnya. Itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga miskonsepsi yang salah, ya. Jadi ketika kita mengkritik ataupun membuat rasa bersalah untuk mengontrol murid, itu akan menuju sebuah identitas gagal. Jadi dia tidak mereka bisa belajar, ya, untuk merasa buruk tentang dirinya. Jadi membuat rasa bersalah itu membuat murid itu, oh, aku memang seperti ini, ya. Segitu burukkah aku? Segitu jelekkah sikapku? Itu akan terjadi pada si anak, sehingga membuat mereka akan kehilangan rasa percaya diri. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sering banyak kita jumpai, ya. Bahkan dalam lingkungan kita sehari-hari ini banyak terjadi bahwa orang dewasa itu boleh memaksa sesuatu kepada yang lebih muda. Contohnya saja dalam lingkungan keluarga. Kadang-kadang kita melihat seorang kakak memaksakan kehendak kepada adiknya. Nah, si adiknya karena merasa dia yang paling kecil, mau tak mau walaupun dengan berat hati, dia akan mengikuti kemauan kakak. Jadi itu sebenarnya salah, ya Ibu. Nah, jadi dari perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol, pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, bagaimana itu, ya? Kita harus menganggap orang itu kita harus sama pandangan dengan kita. Memandang sesuatu hal harus seperti ini. Ini sering kadang-kadang kalau dulu sering menekankan kepada anak bahwa murid itu belajar dengan contohnya kepada student teacher center, ya kan? Kita tidak memberi kebebasan kepada murid untuk berekspresi. Itu yang dalam stimulus respon. Nah, pada teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Itu.
Jadi kita harus bisa memahami orang, itu intinya. Nah yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, misalnya anak terlambat, oh kau salah. Tanpa kita mengetahui ada apa di balik kesalahan yang dilakukan. Jadi di situ dia bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu pada stimulus respon. Contohnya tadi ketika membuka tangan dengan bujuk rayu seseorang, kita bisa membuka tangan padahal kita merasa ini tidak untuk kita buka itu. Tapi karena ada orang lain bisa mengontrol itu, terakhir kita bisa membuka tangan kita. Harusnya dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jangan biarkan orang lain mengontrol diri kita. Kenapa? Karena kita punya prinsip yang harus kita yakini dalam diri kita, ya, bahwanya yang mengontrol diri kita itu harus kita. Kemudian lagi, saya bisa mengontrol orang lain. Itu juga merupakan stimulus respon yang teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu stimulus responnya. Dan teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah pada stimulus respon dan model berpikir menang-menang pada teori kontrol. Tidak ada yang kalah ibu-ibu dalam teori kontrol. Semua akan dimenangkan. Kenapa? Kita akan mengubah pandangan dan paradigma seseorang terhadap sesuatu atau terhadap dunia, sehingga akan timbul saling berkolaborasi di antara sesama. Nah, baiklah, sekarang kita lihat mengenai disiplin positif. Kata disiplin, ya, kita sering mendengar kata-kata disiplin. Ini merupakan suatu tingkah laku yang selalu mentaati peraturan-peraturan yang ada. Ini sering kita tekankan kepada murid, ya kan Bu? Nah, di sini dalam budaya kita itu disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Memang itu sering kita lakukan, ya kan? Kamu harus sampai ke sekolah jam sekian, belajar jam sekian, istirahat jam sekian. Itu memang sudah peraturan sekolah, ya kan Ibu? Ada peraturan-peraturan yang harus kita taati. Itulah makna disiplin menurut budaya kita yang selama ini. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Di mana disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya apa? Ya, disiplin itu sebenarnya berasal dari diri kita sendiri. Kita harus berusaha sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya, ya, bagaimana kita menerapkan disiplin dalam diri kita sendiri. Harus ada memotivasi intrinsik dari dalam diri kita. Itu yang harus kita timbulkan, baik kepada diri kita sendiri atau kepada murid. Nah, kemudian definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ketika kita mengharapkan seorang murid yang merdeka, ya, murid tersebut tidak harus patuh, ya, ataupun tidak dia harus lepas dari perintah, tapi dia harus bisa memerintah dirinya sendiri. Inilah yang akan terus kita gali. Bagaimana seorang anak bisa memerintah dirinya sendiri tanpa kita perintah? Kalau selama ini kita menganggap disiplin itu harus kita perintah, tidak. Jadi kita harus bisa membuat si anak cakap dalam memerintah dirinya sendiri. Bagaimana supaya dia datang ke sekolah tepat waktu, tanpa harus ada lagi motivasi-motivasi yang lain di balik keinginan-keinginan atau kegiatan yang dilakukannya.
Itu Bapak Ibu ya, mengenai makna disiplin. Nah, kemudian disiplin dapat membuat seseorang menggali potensi dirinya menuju sebuah tujuan mulia, yaitu sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi dalam disiplin kita mempelajari bagaimana kita mengontrol diri. Ya, jadi anak-anak juga harus kita tanamkan pembelajaran yang demikian agar dia bisa mengontrol dirinya, sehingga dia bisa dari dalam hatinya untuk mengikuti peraturan yang berlaku di sekolah kita ataupun keyakinan-keyakinan yang sudah kita buat di sekolah kita. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tujuan disiplin tadi adalah murid bisa berlaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan universal ini adalah merupakan sifat positif manusia, ya, sifat positif manusia dan merupakan tujuan mulia, Bapak Ibu, ya, tujuan mulia yang harus dicapai oleh setiap individu. Jadi setiap kita membuat suatu keyakinan, kita harus ada tujuannya, itu kebajikan-kebajikan universal tersebut. Yang ini yang akan kita tanamkan kepada setiap murid kita. Nah, Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Artinya apa? Setiap keyakinan yang kita buat, kita harus mengaitkannya dengan nilai-nilai kebajikan, ya. Jadi di mana nilai-nilai kebajikan ini adalah diyakini seseorang. Kita harus terlebih dahulu yakin dengan nilai kebajikan yang kita buat. Kalau kita sudah yakin, maka motivasi intrinsik itu akan terbangun dari dalam diri kita. Nah, jadi yang pertama itu harus dulu kita yakini. Makanya dalam meyakini itu kita harus sama-sama meyakini sesuatu hal itu, bahwasanya sesuatu itu penting. Sama halnya tadi membuka menutup tangan tadi, Ibu, ya. Kita sudah yakin bahwa ini penting untuk saya. Apa yang saya buka? Apa yang saya kasihkan sama orang? Nah, itu. Jadi sehingga timbul kebaikan motivasi intrinsik dari dalam diri kita, bahwasanya memang nilai itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi contoh dari nilai-nilai kebajikan universal ini misalnya saling menghormati, saling menghargai, ya, saling menyayangi, ada unsur keselamatan, ada unsur kesehatan. Itulah dia yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal, sehingga akan menuntut diri kita untuk berbuat ataupun melakukan disiplin positif. Jadi disiplin positif ini sangat penting kita bangkitkan dari dalam diri anak kita sendiri. Ya, kalau masing-masing kita ibu-ibu membuatnya di kelas, kita bangkitkan dulu motivasi si anak. Saya rasa ke depannya, ya, kita tidak akan susah lagi untuk mengarahkan anak-anak kita. Kenapa? Karena motivasi intrinsiknya itu sudah terbangun. Karena sudah ada keyakinan yang mereka yakini bisa membuat dirinya itu berubah. Itu untuk disiplin positif, ya, Bu. Nah, selanjutnya kita lihat teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini saya membuat pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Bagaimana, Ibu?
Ya, coba silakan dulu Mbak Smita. Terima kasih Bu. Menurut saya Bu, pengalaman saya selama ini mengajar, kadang hukuman bisa mendisiplinkan murid. Kadang-kadang nanti takut untuk dihukum, jadi dia nggak takut untuk minta baik laku. Tapi ada makin dihukum makin berulang gitu. Jadi bisa juga ya tergantung anaknya sih Bu kembali. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Asmita. Kata Bu Asmita, hukuman itu bisa mendisiplinkan murid, tergantung pada muridnya. Ada murid itu dihukum langsung disiplin. Ada pendapat yang lain Ibu? Ya? Iya. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Tadi Bu Asmita sudah ya, tergantung anaknya. Nah, kalau menurut saya ya, hukuman ini tidak dapat mendisiplinkan murid. Kenapa? Bisa lah Bu, kan muridnya sudah takut, sudah dihukum. Kan gitu biasanya kita kan. Ternyata Ibu, kalau kita memberikan hukuman kepada anak, ya disiplinnya itu hanya bersifat sementara. Dia berlaku disiplin karena termotivasi takut kena hukum. Makanya dia baik. Nah, lama-kelamaan dia tidak akan lagi melakukannya. Kenapa? Karena tidak ada intriksi dari dalam dirinya atau motivasi dari dalam dirinya untuk baik. Dia hanya bertindak ketika ingin menghindari hukuman. Jadi saya rasa dia hanya bersifat sementara. Dan ketika kita menghukum anak, ya si anak tersebut lama-kelamaan dia akan merasa sudah biasa. Ya, dihukum paling sebentar, besok udah buat lagi seperti itu Ibu. Dan kemungkinan nanti ketika kita melakukan menghukum, anak merasa benci dengan kita. Itu efeknya. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan murid. Bagaimana Ibu-ibu? Tidak juga ya, sama juga. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Nah, ini memberikan penghargaan. Bagaimana Bu? Iya, belum tentu. Karena penghargaan itu dia bisa menghukum murid. Ya, bagaimana penghargaan bisa menghukum? Anak-anak akan terbiasa menunggu penghargaan kita. Ya, jadi kalau tidak ada penghargaan dari kita, anak-anak sudah malas. Akhirnya motivasi dari dirinya juga semakin hilang. Nah, kemudian dalam teori motivasi, Diana Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Itulah tadi seperti saya katakan, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, banyak memang anak-anak kita seperti itu, walaupun banyak juga yang tidak. Saya rasa kalau anak itu hanya sebagian kecil yang seperti itu ya Ibu. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, inilah tadi bisa penghargaan bersifat menghukum. Ya, penghargaan yang menghukum inilah dia, yaitu untuk motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ketika tidak ada penghargaan atau imbalan, maka dia tidak akan berbuat. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Inilah motivasi yang ketiga. Nah, yang kita harapkan dari anak didik kita adalah motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan yakini. Itulah tadi nilai-nilai keyakinan, itu nilai-nilai kebajikan universal tadi. Oke, Ibu, selanjutnya jadi hukuman dan penghargaan. Nah, di sini ada kasus Jaka kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada hasil pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya dan bermalas-malasan. Nah, pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Jaka menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Jaka
yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-temannya tertawa, dan Jaka yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Jaka untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas, mengangkat salah satu kaki sambil menunjuk hidungnya. Nah, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno tadi, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Jaka di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ibu-ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Jaka? Mengapa? Setuju nggak ibu-ibu tindakan Pak Seno tadi terhadap Jaka? Terima kasih kesempatan yang diberikan Ibu Ani. Dari video yang Ibu tampilkan, menurut saya hukuman atau peringatan yang diberikan kepada anak Jaka itu tidak setuju itu, karena si Jakanya jadi merasa minder gitu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Rensi. Ya, si Jaka kan menjadi merasa minder karena Pak Seno ini sudah memberi apa ya? Sudah dikatakan membuat si anak berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung seperti ini, angkat kaki sebelah ya. Jadi tidak posisinya memang kurang, sebenarnya tidak setuju ya Bu ya. Nah, kemudian apakah tindakan Pak Seno terhadap Jaka adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Ya, kenapa dibilang hukuman? Karena dia tidak ada perjanjian di awal, tidak ada istilahnya perjanjian antara siswa dengan murid. Dia terjadi secara tiba-tiba. Ya. Nah, baiklah, untuk selanjutnya ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dalam hukuman dan konsekuensi itu ada dua perbedaan. Yang pertama, kalau hukuman dia bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika tadi si Jaka tidak sanggup menjawab, disuruh Pak Seno maju ke depan, ya, suruh berdiri sambil tunjuk hidung. Nah, kemudian bersifat satu arah berupa fisik atau psikis. Jadi dia juga bisa menyebabkan murid menjadi sakit hati atau hilang rasa kepercayaan diri dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian kalau dia konsekuensi sudah berencana, makanya ketika kita membuat keyakinan kelas itu ada konsekuensi-konsekuensi yang kita sepakati bersama. Kemudian sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, dan murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kemudian guru memonitor murid. Artinya apa? Dia bersifat jangka pendek, tidak jangka panjang. Kalau hukuman Ibu sampai tua, kalau kita ingat apa yang dilakukan guru kepada kita, itu pengalaman kita masing-masing, ya kan Bu? Nah, jadi kalau hukuman itu akan merusak, ya, merusak rasa kepercayaan diri kita. Nah, ini Bu, yang pertama kita lihat dulu Bu ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat lah saya tidak akan ya, nggak nampak ya, agak kabur ya. Saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Mencatat 100 kali dalam buku. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya? Iya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir ke sekolah. Iya, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, hukuman. Menggantikan kertas tugas latihan yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, ini maksudnya Bu ya. Oke, kemudian lari mengenal lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejok. Iya, konsekuensi. Jadi ibu-ibu, kita harus bisa membedakan mana itu hukuman, mana konsekuensi. Jadi dia tadi hukum itu bertindak satu arah ya, tanpa ada kesepakatan atau secara tiba-tiba. Nah, selanjutnya kita lihat mengenai restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini Gosen tahun 2004. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Ya, kita bisa belajar dari kesalahan yang kita lakukan atau bisa kita merefleksi istilahnya. Nah, kemudian memperbaiki hubungan. Dengan restitusi, kita bisa memperbaiki hubungan antara siswa dengan guru atau siswa dengan siswa. Kenapa? Karena dalam restitusi ini kita mencari solusi, bukan mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Kemudian menawarkan, bukan memaksa. Kita mengajak si anak untuk mencari solusi permasalahan, bukan kita memaksa, kamu harus begini, tidak. Nah, selanjutnya restitusi diri adalah cara terbaik. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, apa yang ada dalam diri kita, apa kesalahan kita, apakah kita sudah mengakui kesalahan yang kita lakukan, apa solusi yang akan kita lakukan untuk menebus kesalahan. Itu yang dikatakan dia sebagai restitusi. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter bukan tindakan, kemudian berfokus pada solusi. Yang terakhir, bisa kita mengembalikan murid kepada kelompoknya ya, tanpa ada intimidasi. Jadi dalam restitusi ini sangat baik kita lakukan, karena kita akan menuntun murid untuk mencari solusi dari permasalahannya. Ya, bukan kita mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Nah, untuk selanjutnya itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dimulai dari peraturan kelas, kemudian masuk ke atas keyakinan kelas, langsung lingkungan positif, dan terakhir akan membuat sebuah budaya positif. Nah, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif, dan bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, seperti saya katakan tadi, bahwa keyakinan itu memiliki nilai-nilai universal yang harus ataupun yang sudah kita yakini bahwa itu adalah sesuatu yang baik, yang akan dapat mendisiplinkan diri kita dan bisa memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Jadi, kenapa tidak peraturan kelas saja? Jadi, dalam peraturan kelas ini nanti, ya, dia itu merupakan bagian terkecil dari keyakinan kelas. Jadi dalam keyakinan kelas ini sudah dia masuk ke situ nilai-nilai kebajikannya yang akan dimasukkan ke dalam keyakinan kelas tersebut, yang berasal dari peraturan kelas. Peraturan kelas kemudian naik menjadi keyakinan kelas. Nah, peraturan kelas itu dari mana datangnya? Dari murid. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Itu. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kita tidak lagi menggunakan kata negatif. Tidak, jangan, itu kita hindari. Ya, contohnya saja, jangan lari-lari di koridor. Kita ambil kata positif, berjalanlah di koridor. Jangan buang sampah di kelas. Kita ambil, buanglah sampah pada tempatnya. Itulah yang harus kita yakini, ibu-ibu. Jadi kita usahakan dalam
Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah masih cocok dilaksanakan keyakinan yang ini? Atau bisa kita revisi? Kita buat ulang lagi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Intinya kita jangan bosan untuk melihat ya apa keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, ini contoh dari ketika kegiatan saya membuat keyakinan kelas ini di kelas 93. Yang pertama saya memberikan kertas post-it kepada anak-anak dan menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Nah, kemudian saya suruh tempel di depan. Itu mereka lagi menulis, ini mereka menempel. Kemudian di sini saya memilah keyakinan yang mereka buat, saya kumpulkan dalam nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya saling menghormati. Nanti dibuatnya itu tidak ribut dalam belajar. Itu saya kumpulkan dalam kebajikan universalnya, itu saling menghormati. Masuklah di situ nanti tidak ribut saat belajar, itu diganti kata tidaknya. Misalnya mendengarkan guru ketika menjelaskan. Jangan lagi dibuat kata tidak boleh, dilarang atau dan lain sebagainya. Kita harus menggunakan kata-kata yang positif. Nah, setelah kita pilih mana dia untuk nilai kebajikan universal, barulah kita kumpulkan dalam nilai-nilai yang kita dapat. Misalnya yang pertama saling menghormati. Poinnya apa saja? Mendengarkan guru ketika menjelaskan, menghargai pendapat teman. Misalnya ada komitmen nilai kebajikan universalnya. Isinya apa? Datang tepat waktu. Itu komitmen. Kemudian misalnya tidak boleh membawa handphone. Jangan kita buat kata-kata tidak boleh. Kita pilih kata-kata yang positif. Misalnya membawa handphone ketika disuruh guru mata pelajaran. Ya kan? Kemudian kita ambil lagi nilai yang lain. Misalnya menjaga kebersihan, nilai kebersihan ya kan, atau kesehatan, nilai kesehatan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi ini kemarin sudah saya terapkan di kelas 83. Nah, kemudian selanjutnya ini dia ada perbedaan antara peraturan dengan nilai kebajikan. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya saling menghormati. Peraturannya kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya bertanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Itu keamanan atau saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu komitmen atau disiplin waktu. Nah, kemudian bergantian atau menunggu giliran. Berempati atau menghormati orang lain. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini kita poin-poinkan, nanti kita bagi-bagi. Isinya di dalam. Inilah tadi hal-hal yang dibuat oleh anak kita. Tapi harus kita hilangkan kata-kata negatif dengan menggunakan kata-kata tidak atau jangan. Masih bisa ibu-ibu? Masih bertahan? Kita buat dulu sebentar ice breaking ya. Sebentar, duduk aja. Nah, coba ibu berhadapan dulu dengan temannya. Yang punya pasangan, berhadapan dulu. Udah bu? Udah? Coba masing-masing berikan dulu senyum yang terbaik untuk temannya. Ayo senyum. Makin lebar senyumnya bu. Jangan merungut. Makin lebar senyumnya bu. Berikan senyum yang terbaik pada temannya. Biar aura positif dari senyum itu bisa masuk ke dalam diri kita. Sudah ibu udah senyum? Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, nah sekarang kita kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah ibu-ibu, kebutuhan manusia ini ada pada setiap manusia, termasuk anak kita. Ya, anak kita yang kadang-kadang cari perhatian atau apa yang sering
Ya, terutama ibu wali kelas, coba kenali apa kebutuhan anak. Kenapa si Aini sering terlambat datang ke sekolah? Apa kira-kira kebutuhan di antara 5 kebutuhannya ini yang tidak terpenuhi? Ya, itu ada kebutuhan tidak terpenuhi. Makanya si anak tersebut bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Bisa saja dia merasa kurang kasih sayang di rumah, atau dia kurang perhatian, atau misalnya dia sering mengganggu temannya yang sedang sarapan. Dipintainya kan ada itu anak-anak itu gitu ya kan. Dipintainya serabi kawannya, diambilinya. Dia makan dengan santai. Kadang-kadang dia merasa bahwa memang dia lapar, atau kadang-kadang dia senang nengok kawannya merajuk. Ada anak seperti itu. Berarti dia kebutuhan yang dipenuhi adalah kebutuhan kesenangan. Nah, kemudian ada anak-anak itu ketika dia belajar, dia senang kalau disuruh keluar, ya, belajar di luar. Nah, berarti karena dia akan bebas rasanya. Jadi dia merasa kebutuhan itu adalah kebutuhan kebebasan. Jadi ibu-ibu, mari kita kenali kebutuhan anak kita. Ya, jangan sampai kita nanti salah ya melihat anak karena ada sesuatu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Jadi untuk menciptakan budaya positif, kita harus bisa mengenali kebutuhan dasar hidup anak. Nah, selanjutnya itu 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, kesemuanya ini ya kita merasa pernah berbuat. Iya kan Bu? Iya, pernah. Coba Bu DR, pernah nggak posisinya di mana? Terima kasih Bu Ani sebagai narasumber CGP Angkatan 11. Buat kesempatan, kalau posisi saya selama saya mengajar di sekolah ini ada sebagai penghukum, kemudian sebagai teman, pemantau juga, dan juga manajer sudah pernah. Tapi semua pengalaman itu saya lakukan masih tidak langsung ketika kita melakukan hukuman, anak itu tidak langsung berubah. Tapi setelah 10 tahun ke depan kita lihat perubahannya. Itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, ada juga anak itu udah dihukum 10 tahun baru kelihatan ya Bu ya. Iya. Ya memang kadang-kadang itu bisa menjadi motivasi anak. Ya, cuma kadang-kadang itu hanya ketika kita menghadapi anak dengan hukuman itu hanya sebentar, Bu. Ya, dia akan merasakan akibatnya setelah 10 tahun yang akan datang. Oh iya, inilah yang kenapa aku kemarin dibuat ibu seperti ini. Baik dia menyadari bahwa tujuan kita itu baik, tapi kita di sini Bu, dia akan membuat anak pada masa itu akan merasa tidak senang sama kita. Ya, ibu itu masih marah-marah saja. Masuk ke kelas bukannya dipedulikan kita, marah-marah saja kerjaannya. Ya, nah itu posisimu. Jadi 5 posisi kontrol guru ini yang pertama penghukum, yaitu bisa membuat hukuman fisik maupun verbal. Dia biasa menggunakan kata-kata yang keras. Patuhi aturan saya. Kamu ini selalu saja salah. Kapan sih kamu gak salah? Itu penghukum. Terus langgar aturan sekolah, terus, iya kan? Nah, kemudian untuk membuat merasa bersalah, ya ini suara kita lembut, sangat lembut, tapi meresap ke dalam hati si anak, sehingga anak akan merasa bersalah. Oh iyalah, kenapa saya buat guru saya seperti ini? Jadi timbul rasa bersalah. Terakhir, dia akan tidak nyaman atau merasa rendah diri. Contohnya, ini sering juga kita lakukan, ya. Apa dia bilang? Ibu kecewa sama kau, Nak. Kenapa lah kamu begini? Tolong dulu Nak, pikirkan dulu ibu ini. Ya, saya tidak seperti itu. Itu
itu seorang teman, ya. Jadi kadang kita tanya lagi, nah bagaimana kalau orang tuamu mau kau seperti ini? Bayangkan nak orang tuamu, ya kan? Nah, sering juga kita seperti itu sebagai teman, tapi anak akan merasa rendah diri, itu akibatnya Bu. Kemudian sebagai teman, nah ini juga bisa membuat sebagai posisi positif atau negatif. Positifnya, murid akan merasa lebih dihargai, diperhatikan. Tapi negatifnya nanti bisa kita membuat murid tersebut merasa apa seperti kita, anggap remeh bisa mungkin. Ibu ini kawan awak, ya kan? Nah, ini biasanya menggunakan kata-kata ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu ya. Nah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi solusi dari permasalahan anak tidak dapat, hilang begitu saja. Nah, kemudian pemantau, artinya mengawasi, ya. Dia ini berdasarkan peraturan atau konsekuensi yang ada. Sering ditanya, kau tahu kan peraturan sekolah kita apa? Itu untuk pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Ini sudah bertentangan dengan aturan sekolah. Nah itu. Nah kemudian yang terakhir adalah manajer, posisi di mana guru berbuat bersama murid, ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah ibu-ibu, sekarang kita lihat dulu video posisi kontrol murid. Ini posisi penghukum. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, di sini anak tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dengan suara yang tinggi. Ini sekarang membuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Ya, Duh, Gusti nampak anaknya Naren. merasa bersalah. Kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Ya, tidak ada solusi dari permasalahan si anak yang terlambat. Anak hanya minta maaf. Maaf berkali-kali, solusinya tidak ada. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak?
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Ini sudah ada teman ya Bu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana. Ini solusi dari diri anak tidak juga terbangun ya. Nah, hanya disuruh lari cepat. Tapi dari rumahnya tidak ada motivasinya apa supaya dia cepat sampai ke sekolah. Nah, ini pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Ya, kalau sebagai pemantau ada konsekuensi, Ibu. Jadi nampak dia. Nah, ini adalah posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer, di mana guru bisa menyuruh murid untuk memperoleh solusi dari permasalahan yang dihadapi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri Sudah sendiri. ada keyakinan sekolah yang Hal lain mungkin ya Bu. ditanyakan oleh gurunya. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Ya, siswa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Yaitu dengan menyetel alarmnya. Bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Jadi guru sudah meminta siswanya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Inilah yang ingin kita bangun pada diri kita itu pada posisi manajer. Karena sebagai seorang manajer itu sudah bisa berposisi sebagai pemantau dan sebagai teman bagi muridnya. Jadi Bu, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, kita harus bisa berposisi sebagai manajer sehingga anak bisa menemukan kembali solusi dari permasalahan yang kita buat. Nah, untuk selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan. Nah, segitiga restitusi ini mempunyai 3 dasar, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah,
Ibu-ibu, untuk menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika kita menrestitusi siswa, kita jangan langsung kamu salah begini-begini, tidak. Ya Bu, kita stabilkan dulu identitasnya. Ya, misalnya kita buat, kamu tahu nak kamu salah? Iya Bu, katanya. Nah, apa kesalahanmu tadi? Misalnya saya terlambat datang ke sekolah. Ya baik. Nah, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu. Nah, kemudian lanjut kepada validasi dari tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya kita tanyakan, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan ini, ya kan? Karena tindakan seseorang itu pasti ada alasannya. Ketika si anak menjawab apa yang dilakukannya itu ada alasannya, maka kita bisa mencari solusi dengan si anak apa yang dibuat untuk menebus kesalahannya. Itu. Nah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termanipulasi secara intrinsik. Nah, keyakinan keras apa yang kamu langgar? Kamu tahu kan, tindakan kamu ini sudah melanggar keyakinan yang sudah kita buat. Tanyakan keyakinan. Mungkin selama ini kita merestitusi anak, kita tidak sampai pada menanyakan keyakinan. Kita sudah validasi tindakan, sudah menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Dan kadang-kadang kita sudah menyuruh anak mencari solusi permasalahannya. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk menyatakan keyakinan kelas kita. Itu yang penting. Karena itu adalah sesuatu yang harus kita yakini dan kita terapkan. Itu dalam segitiga restitusi. Nah, ibu-ibu, ini adalah video saya ketika saya merestitusi ketika anak berkelahi di dalam kelas. Ya. Ini menstabilkan identitas, ya, menyatakan ke bahwa anak tersebut kita menyadari kesalahan kita dan mau memperbaiki kesalahan kita, ya, sampai nanti didapatlah anak tersebut bisa memberi solusi. Saling menghormati dan saling menyayangi. Itu penting gak sama kamu? Nah, ini menyatakan keyakinannya, ya. Kita saling menyayangi sama kawan itu sangat penting sekali. Ya, ini nanti dia Kira-kira kamu mau nggak masalah ini sama si Desa? Itu memperbaikinya dengan cara iya, si anak sudah memperbaiki dengan cara minta maaf. Dan terakhir nanti mereka saling bermaafan dengan temannya dan tidak ada rasa tersakiti atau tidak ada dendam. Itu tujuan restitusi ini. Jadi anak bisa kembali ke kelasnya dengan aman, damai dan tenang, tanpa merasa bersalah, tanpa merasa ada unsur di dalam hati yang tidak puas. Kenapa? Kita restitusi keduanya. Nanti panggil satu orang, kembali panggil satu orang lagi, sehingga mereka akan bersatu dan terakhir mereka bisa saling memaafkan dan berjanji akan mentaati keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi demikian ibu-ibu penjelasan pemaparan saya mengenai disiplin positif. Nah, sekarang kita refleksi dulu. Kira-kira siapa ibu-ibu yang ingin merefleksikan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan merefleksikan tentang kegiatan pada hari ini, yaitu tentang budaya positif.
sebagai seorang pemimpin, sebagai guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus dapat menuntun peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Dengan membangun budaya positif di sekolah akan menumbuhkan karakter anak seperti dapat menumbuhkan sikap bergotong royong, yang mana dengan bergotong royong akan mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah. Adanya rasa peduli satu sama lainnya. Dengan adanya budaya positif akan tercipta disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Seperti yang dikatakan di Hajar Dewantara bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Semoga pendidikan di Indonesia, khususnya Labuhan Batu, ini dapat terus bergerak maju. Saya rasa demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Ririn Ahmarani ya, bahwa disiplin positif itu sangat diperlukan ya, atau budaya positif sangat diperlukan untuk menciptakan murid yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan mudah-mudahan kita sebagai guru, sebagai pendidik bisa menerapkan budaya positif agar terbangun unsur intrinsik dari dalam diri anak untuk menjadikan dirinya ataupun bisa dia menghargai dirinya sendiri. Nah, sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-murid kita menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi, saya rasa cukup sekian diseminasi budaya positif dari saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Tahun pelajaran baru ya, Nak ya. Nah, otomatis dalam memulai tahun ajaran baru, kita harus mulai lagi membuat keyakinan kelas yang baru. Nah, kemarin di kelas ini sudah ada kan keyakinan kelas kita kan? Harusnya satu persatu. Nah, kalau sudah siap, coba silakan tempel kemari. Ke depan, tempelkan kemari. Ya, teratur ya. Dari mana? Dari sini. Nanti biar kita baik. Ini sudah kamu buat tadi kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan kita yakini. Nah, sekarang Ibu lihat dulu ya. Kita lihat satu persatu biar kita kelompokkan. Oke. Nah, ini sudah kamu buat tadi ya. Nah, sekarang kita lihat dulu saat belajar harus tertib dan jangan ribut. Ini masuk bertanggung jawabkah atau saling menghormati? Bertanggung jawab. Saling menghormati. Iya, saling menghormati ya, Nak ya. Ini. Udah kita kumpul di sini aja. Untuk poin saling menghormati, yang pertama poinnya sopan terhadap guru dan sesama teman. Kemudian mendengarkan nasihat guru. Setuju kesehatan? Yang pertama buang sampah pada tempatnya. Yang kedua jauhi merokok. Bagaimana, Nak? Sudah setuju? Terima kasih. Jadi nanti ini keyakinan kelas kita tuangkan nanti dalam selembar karton, nanti kita tempel di dinding, dan setiap kita yang ada di kelas ini harus mematuhi dan meyakini keyakinan kelas kita yang kita buat ya. Oke, Nak? Oke, terima kasih.
Saya sangat merasa senang dalam membuat keyakinan kelas karena saya bisa ikut serta di dalamnya. Terima kasih. Nama saya Nisa Putri, saya dari kelas 83. Pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan karena bisa membuat siswa lebih bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Terima kasih.